dalam menjalani kita dalam menjalani hidup kita sangat memerlukan yang namanya kritik dan saran. Hari ini memberikan kita apa sih yang orang mau dari kita, tapi pernah nggak sih kalian justru mendapatkan kritik yang bersifat menjatuhkan atau saran yang bersifat memerintah dan membatasi kalian dalam melakukan apapun, dan justru kita harus melakukan apa yang orang mau, benar-benar bukan karena apa yang kita mau, tapi benar-benar apa yang mereka mau. Dari sini saya mau cerita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah disuruh untuk mengikuti les bahasa Inggris oleh salah satu anggota keluarga besar saya. Saya menjawab kepada mereka kalau saya udah biasa ngobrol sama orang luar negeri lewat game online, dan jawaban mereka sudah jelas seperti apa yang biasanya orang tua katakan. Halah, paling juga kamu cuma ngerti fire doang, seperti apa yang netizen tembak-tembakan kan. Nah, cerita lain lagi, ketika saya baru masuk SMA, saya memilih ekstrakurikuler pencinta alam, berbeda jauh dengan apa yang orang lain pandang kepada saya. Seperti orang lain yang memandang saya sebagai orang yang pendiam, sering bermain dengan teknologi seperti laptop atau HP, atau justru membaca buku dan sebagainya. Nah, dari hal ini dari orang yang sama, dari keluarga besar yang sama, sering bertanya kepada saya dan menyatakan sesuatu yang tidak dapat ya, seperti kayak gini. Kamu pernah gak sih kamu masuk pencinta alam, kamu aja kurus begitu? Atau paling juga kamu nangis di hutan? Nah, hal ini disebabkan karena mereka yang memandang saya sebagai orang yang membutuhkan sejak saya kecil. Nah, di cerita lain lagi, sebenarnya belum. Saya dari hal ekstrakurikuler ini muncul tekad buat membuktikan kepada mereka bahwa saya bukanlah seperti apa yang mereka pikirkan, kalau saya sebenarnya orang yang bisa dan sebagainya. Dan dari sini saya mampu menyelesaikan pencinta alam ini dan lulus SMA tanpa ada masalah, berbeda dengan apa yang mereka pikirkan jelas. Nah, di cerita lain lagi, ketika mau lulus SMA, mereka bertanya kepada saya, kamu mau masuk ke jurusan apa pas nanti kuliah? Saya jawab, jurusan DKV. Nah, dari sini seperti biasa mereka akan bertanya, memangnya kamu bisa gambar? Kalau kamu di jurusan itu nanti kerjanya kamu jadi apa? Saya sebenarnya sudah tahu kalau mereka akan menjawab ini. Kembali ke masalah ekstrakurikuler di SMA, mereka sudah lupa dengan apa pernyataan mereka dan pertanyaan mereka ketika saya masuk ekstrakurikuler. Ketika saya lulus, mereka tidak mengucapkan apapun. Mereka sudah lupa dengan apa yang mereka ucapkan, sehingga saya tidak bisa membuktikan apapun. Dari ini semua, saya langsung berkata, bodoh amat dengan apa yang mereka katakan. Masalah di kafe ini karena berbagai masalah, terutama masalah ekonomi, saya berupaya untuk masuk SBMPTN agar mendapatkan subsidi. Nah, di dalam ini mereka pasti support dengan apa namanya saya masuk SBMPTN. Baik, saya masuk dalam SBMPTN, saya masuk UPN dengan nilai yang cenderung bagus. Jelas mereka mengucapkan selamat dan sebagainya. Tetapi beberapa hari kemudian mereka bertanya kepada saya, bagaimana dengan tes UI, apakah kamu masuk? Di sini yang makin membuat saya bersifat bodoh amat. Buat apa kita memikirkan apa yang orang lain ucapkan kalau mereka tidak akan memberikan apa-apa kepada kita? Untuk apa kita bersusah payah dan sebagainya? Ada dua pilihan yang dapat saya tawarkan untuk menjawab hal ini. Yang pertama, kita terima ucapan mereka sebagai tantangan pribadi dan menyelesaikan tantangan itu dengan hasil kelegaan pribadi, kelegaan diri sendiri. Yang kedua, seolah kita mendengarkan mereka tapi tidak kita terima, tidak jalani. Seperti apa yang saya lakukan ketika saya diperintahkan untuk masuk dalam UI. Saya nggak mau, karena di situ saya disuruh masuk
uh, fakultas yang saya tidak mau. Baik, itu jawaban saya. Saya Albert, terima kasih sudah mendengarkan.